Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga yang jawab salam masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimasukin kerantang, yang jawab salam insyaallah nggak pada punya utang. Yang aminnya kenceng berarti punya utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Shadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mau dipoto ya Pak? Foto dulu. Alhamdulillah, makasih Pak. Bukan apa-apa, tapi bagaimana? Hadratil mukarramun, para alim ulama, para asatid, para hujat, tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Ketua RW, Pak Ustaz, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Juga sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Ruki. Beliau orang tua saya juga Pak, beliau akrab sama saya, makanya kaget ketika diundang. Masya Allah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Ruki ini senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu. Allah jadikan beliau taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada untayan kata bahasa yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama sudah membaca Al-Quran, baca surah Yasin. Kalau bisa surah Yasin dibaca setiap hari. Ada keterangan barang siapa yang baca surah Yasin pagi hari, Allah cukupkan rezekinya sampai sore hari. Amin. Siapa yang membaca surah Yasin sore hari, Allah cukupkan rezekinya sampai pagi hari. Makanya dawamkan baca surah Yasin. Dalam tafsir itu diterangkan ya, di muqaddimah itu surah Yasin 5 quri'alahu. Jadi surah Yasin itu tergantung niatnya buat apa. Kalau kita niatnya untuk kirim doa kepada almarhum almarhumah, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya di dalam barzah. Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sudah baca Yasin, terus lagi tahlil sudah. Ya, ceramah mah nggak usah lama-lama lah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, itu nggak usah bertele-tele. Ya, sebab kalau bertele-tele ke Jakarta beli burung pelatuk, lama-lama takut jamaahnya ngantuk. Burung pelatuk tuh yang nular, kalau lama-lama takut jamaahnya ngantuk, ya lama-lama ngiler. Makanya nggak usah lama-lama lah. Yang penting kita udah sama-sama kirim doa buat orang tua kami ya. Mudah-mudahan orang yang ngirim doa kepada saudara ikhwanul mukminin, ikhwanul muslimin, insya Allah suatu saat kita nggak ada yang ngedoain. Amin ya robbal. Orang apa nanamnya Pak? Ya, kalau kita sering kirim doa semasa hidup pun banyak yang ngedoain kita. Saya walaupun jauh di Pondok Timur Pak, ya, mohon maaf Pak RW nih, Pak DKM, semua jamaah Masjid Darussalam, tiap malam saya fatehain biar pada berkah rezekinya. Saya doain Pak, yang jadi masalah Bapak sok ngedoain saya enggak? Itu dia, nggak imbang namanya Pak RW nih. Doain Pak. Saya tiap malam Pak, ya Allah jamaah saya biar pada lancar rezekinya, gitu kan? Biar pada panjang umurnya.
Nah kalau jamaahnya pada subur makmur, ustadznya insya Allah kebagian. Ya, yang penting kita lurusin niat kita, Pak. Mohon maaf, saya datang ke sini nyari amal, amplop, amal soleh, jangan salah niat. Iya, insya Allah. Tapi kalau ada Alhamdulillah, udahlah, Ustaz mau otomatis Pak. Nggak usah di sini juga ngerti dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa, dha'iqatu maknanya merasakan. Siapapun itu orangnya, nggak pandang kaya, orang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, presiden mati, menteri mati, gubernur mati, bupati, wali kota mati. Entah dulu. Pak Camat, Lurah, RT, RW, Ustaz mati. Kenceng banget juga Ustaz mati. Ustaz mah belakangan, nih yang ngurusin jenazah dulu. Tapi bicara masalah kematian itu, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba tanpa konfirmasi. Nggak dikasih tahu dulu. Ada untungnya juga. Kalau dikasih tahu, Pak, mohon maaf, nggak ada selera. Malaikat Israel datang, jamaah rahimakumullah, kepada seseorang, si fulan. Saya datang nih ya malam Senin depan situ bakal mati. Dikasih tahu, Pak, dibocorin sama malaikat Israel. Allahu Akbar, mohon maaf, kalau siap iman, siap amal saleh, insya Allah menghadapi yang namanya malaikat munkar dan nakir, malaikat Israel, insya Allah dengan penuh aman. Tapi nggak ada persiapan karena takut, jamaah rahimakumullah, dibocorin sama malaikat Israel. Pulan, malam Senin depan kamu akan mati. Karena udah dikasih tahu bakal mati seminggu lagi, Pak. Allahu Akbar, dibeliin mobil bagus banget, Pak. Dibeliin rumah bagus, ditawarin sama bininya, no Pak, rumah bagus banget, no, mobil bagus banget, no, pakaian bagus-bagus banget, duit ada 1 miliar. Kata bapaknya, enggak, saya udah enggak nafsu sama dunia, seminggu lagi bakal mati. Ya rahimakumullah, tapi tidak menutup kemungkinan bagi orang yang saleh, para waliullah bakal dibocorin sama malaikat Israel. Dikasih tahu, Pak, kayak Mbah Mun. Ya, guru saya almarhum almaghfurlah Ki Muhammad Ciwaringin Cirebon, dibocorin. Beliau jamaah rahimakumullah sore-sore ba'da asar ngomong sama santri. Nih santri, insya Allah bentar lagi jam 5 bakal ramai pesantren. Emang ada apa, Mak? Mama manggilnya kan kiai. Mama kayaknya insya Allah bakal ninggalin kalian semua. Allahu Akbar, Pak, ba'da asar benar itu. Beliau wafat meninggal dunia itu jam 5, ribuan jamaah santrinya pada datang ke pondok pesantren, seakan dikasih tahu bahwa beliau akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau dikasih tahu sama malaikat Israel. Malam Senin datang malaikat Israel, ya Rasulullah, Senin depan kau akan menghadap Allah. Keistimewaannya Muhammad itu beliau lahir malam Senin. Beliau menerima wahyu malam Senin, hijrah dari Mekah ke Madinah malam Senin. Beliau wafatnya malam Senin. Nah, kalau kita ini beda-beda. Lahir malam Senin, ya kan, hijrah ke Bekasi malam Rebo, ya kan, dapat pekerjaan malam Jumat, meninggalnya nggak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, kapanpun yang namanya kematian pasti akan dialami oleh kita semua. Yang jadi renungan bagi kita, kafabil mauti ma'idun, cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Kita sering dengar pemberitahuan di masjid, jamaah rahimakumullah, di musola, kabar duka. Biasanya di masjid 3 pengumuman, Pak. 1 posyandu, yang kedua bayar pajak, yang ketiga kematian. Mohon maaf, saya himbau kepada para jamaah, kalau ngumumin kematian jangan jam 12 malam. Orang pada tidur, Pak, pada bangun semua. Iya, nggak ada yang ya kalau bisa ntar untuk kubur pagi juga, walaupun ada keterangan sebagus-bagusnya, ya kan, seafdal-afdalnya mayit itu dipercepat.
Jangan ditunggu lama-lama. Kalau orang soleh jemaah rahimakumullah udah rindu dengan amalnya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kalau kita dengar nih yang namanya kubur setiap hari ini manggil-manggil kita, Pak. Cuman dihijab sama Allah. Yang dengar itu selain manusia dan jin. Jemaah rahimakumullah. Kalau hayawan binatang tuh dengar, Pak. Ayam itu jemaah rahimakumullah ngerti kalau ada hamba Allah di alam barzah sedang disiksa sama Allah, disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya dia ya, kalau dulu kan ada Rasulullah waktu berjalan melewati kuburan itu kudanya meronta-ronta. Rasul berhenti, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa berhenti?" "Aku dengar nih si fulan sedang disiksa di alam barzah." "Lalu apa dosanya disiksa di alam barzah?" "Satu, dia mohon maaf kalau buang air kecil itu tidak bersuci. Jadi nggak pernah disuciin, Pak, nggak toharoh. Jadi mohon maaf jemaah rahimakumullah, itu kan wajib, Pak. Yang namanya kita buang air kecil wajib istinja. Kalau nggak boleh pakai batu 3 hadirin. Karena apa? Yang namanya bersih badaniyah ini akan menjadi syarat sholat kita akan diterima sama Allah. Karena sahnya sholat itu suci badan, pakaian dan tempat. Lalu apa penyebab orang disiksa di alam barzah? Karena ghibah. Karena doyan ngomongin orang, hadirin, mohon maaf. Lebih bagus kita banyak zikir kepada Allah, lebih banyak kita baca tilawah Al-Quran ketimbang kita ghibah. Karena itu apa? Ghibah itu ngambil amal kebaikan kita, hadirin, dipindahin ke orang yang kita ghibahin. Makanya berbahaya ghibah itu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa yang namanya kematian itu adalah suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia. Maka kewajiban kita kepada Allah minta, "Ya Allah, Allahumma inni as'alukal husnul khatimah." Ya Allah, aku minta kepadamu akhir yang baik, ya Allah. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya, alangkah mulianya ketika Allah mewafatkan kita dalam keadaan suci sedang membaca Al-Quran. Allah wafatkan kita dalam keadaan sujud sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam keadaan kita sedang berzikir kepada Allah. Wafat dalam keadaan kita sedang menebarkan manfaat maslahat kepada orang yang banyak. Maka ini namanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaan semasa hidupnya. Ini yang kita minta, hadirin. Makanya jangan pernah kita mohon maaf hobi dalam berbuat dosa kepada Allah. Terus kita minta sama Allah, "Ya Allah, ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wahsurna bil iman, wadkhilna jannata mal iman." Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan iman. Orang yang beriman itu aman. Orang yang beriman gak ada yang ditakuti di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman rezekinya baik lahir maupun batin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman penuh dengan ketenangan dalam jiwanya. Ini saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, wajah-wajah subhanallah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wajah-wajah pada banyak duit semuanya. Wajah-wajah enggak pada punya utang semuanya. Wajah-wajah ahli surga semuanya. Kelihatan bapak-bapak wajahnya pada bercahaya, amin. Karena di bawah lampu hadir. Iya. Ini bawah lampu terang. Alhamdulillah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dalam keadaan iman, ya Allah. Punya rezeki nggak punya rezeki, lapang sempit tetap iman sama Allah, sehat sakit tetap iman sama Allah. Kita ini bersyukur sama Allah, hadirin, dikasih sehat sama Allah. Ibu bapak mohon maaf jujur, milih punya duit 1 miliar sakit, nggak punya duit sehat, milih mana? Bingung kan? Punya duit sehat. Punya duit sehat. Benar nggak? Orang kalau punya duit, Pak, ada pembangunan masjid, mohon maaf, diam-diam 100 sak buat masjid. Amin. Orang punya duit diam-diam, subhanallah, mertuanya diumrohin, mantunya diumrohin, Pak Ustadznya diumrohin. Amin. Mohon maaf, jangan pelit sama Ustadz. Itu kadang sama Ustadz, masya Allah, ini banget, selalu apa ya, proteksi gitu kan, selalu suudon nama Ustadz. Ustadz bawa emak, minta sumbangan. Padahal harus bawa kopi kakak. Iya, suudon nama Ustadz.
Makanya mohon maaf, saya himbau kepada para asatidz, jadilah ustadz yang kaya biar jangan pamrih sama jamaah. Betul. Cuman jamaah kudu ngerti. Itu mah kadang-kadang mohon maaf, saya punya murid Pak, punya santri. Itu santri Pak, ya Allah ada yang setahun nggak bayaran. Setahun Pak, mending kalau 1-2 Pak, yang bayar hanya berapa persen, yang banyak kan nggak bayarnya. Gini lah saya umumin hari Minggu, kata saya anak-anak besok yang pengertian lah ya buat Pak Ustadz bayar listrik, kata saya kan gitu ya. Habis diumumin malam Senin pada libur. Iya, emang aduh kata saya benar-benar ini mau kompak bapak sama bocah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat kehidupan di dunia ini sementara, berjalannya waktu, proses dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kita nih pada posisi mana? Masa kanak-kanak sudah kita lalui, remaja sudah. Iya kan? Masa dewasa sudah, kita masa tua. Ini jamaah yang hadir kan, saya lihat Pak RT dari dulu awet muda Pak RT. Iya itu. Ada pada saya itu dari dulu segitu aja. Karena apa? Saya yakin beliau nggak banyak pikiran. Amin. Didoain Pak Ustaz. Iya, hidup nih Pak dibikin enjoy. Lagian kecil Pak, orang punya duit sama nggak punya duit dari duduknya kelihatan. Iya, orang punya duit Pak, duduknya aja nih mohon maaf nih, orang punya duit nih. Satu tangan di sini tuh. Makan apa ya? Tuh, orang punya duit, nggak punya duit Pak duduknya begini Pak. Musik. Allahu Akbar. Terus jangan pernah kita curhat sama orang. Hidup susah banget ya. Udah beras nggak punya, duit nggak punya, curhat sama orang Pak. Yang diajak curhat sama juga lebih susah ya. Kata dia ngapain curhat ke saya lebih parah. Curhat sama Allah. Nih hidup pengen berkah Pak, jangan putus sholat berjamaah. Itu dijamin sama Allah. Yarzuqhu minal halal, kata Nabi. Ada aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ajan pas repot apapun, sesibuk apapun. Ibu jujur, kalau ada ajan ibu ngitung duit 100 juta. Ngelanjutin ngitung duit apa? Sholat dulu. Iya emang kelihatan, potongan duit. Jamaah rahimakumullah, sholat jangan ditinggal 5 waktu. Di awal waktu ketika azan dikumandangkan datang, sholat sunnah rawatib jangan putus. Lalu sholat berjamaah takbiratul ula dengan imam. Imam amin, jamaah ikut amin. Dipikir-pikir mohon maaf, enakan jadi makmum daripada imam Pak. Benar Pak. Lah jadi imam Pak, itu habis Fatihah mikir surat apa yang saya baca. Lah makmum mah diem baik. Makanya mohon maaf, jangan sok nyepelein Pak Imam. Walaupun imam yang dibaca itu mulu, suratnya mesti kalau nggak Anas kuliah, udah disindir di belakang pasti kuliah. Lah dia kan nggak mau juga Pak harga dirinya direndahin gitu. Dia baca Pak Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasal rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasal rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Inna syai'lan hadir. Inna a'tainakal kautsar kata belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jamaah rahimakumullah. Jadi proses Pak, kita ini semua pasti menghadap Allah. Mau gak mau, rela secara terpaksa, semua pasti menghadap Allah. Gak perlu ditakuti. Justru kadang kala mohon maaf, orang yang lebih over itu, takutnya berlebihan dengan kematian, Allahu Akbar. Justru itu lebih parah hati. Ada jamaah saya begitu. Saya takut mati. Allahu Akbar, sakit-sakitan mati Pak. Masih mending kita udah lillahi ta'ala ya Allah. Yang penting inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah ngaji kalau udah malam ini halo. Inna salati, sesungguhnya salatku karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Tambah bukan hanya fardu Pak, nawafilnya tambah, tahajudnya jangan putus. Beda orang yang rajin tahajud sama orang yang tidak tahajud beda. Orang yang rajin tahajud urusan diberesin sama Allah. Kita semua anak keturunannya dijamin sama Allah. Amin ya Rabbal. Ini tahadus binikmat. Ayah saya mohon maaf, beliau adalah guru ngaji.
Dari kecil Pak yang namanya tahajud nggak putus. Saya anak bungsu. Ayah bunda saya kalau tahajud, kebetulan saya anak bungsu, di samping saya. Ditaruh di samping, namanya masih kecil. Saya ngebayangin, Masya Allah, ya bunda saya begitu istiqomahnya tahajud sampai menghadap Allah. Beliau ahli tahajud. Tahajud binikmat. Semua anak cucunya diberikan berkah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, ini ingat pesan dari guru saya. Kalau anak cucu kita pengen jadi orang-orang yang saleh, muliakan orang-orang yang saleh. Senangin nama orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, ada ayat Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang memperjuangkan atau membela agama Allah, maka diri kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Beliau almarhum, saya tahu beliau senang ibadah, beliau senang sama ulama. Maka insya Allah beliau pun anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang cinta kepada ulama dan jadi ulama. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan sesuai dengan tadi, ya ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Jadi cepat bagus, enggak usah bertele-tele. Ya kita sama-sama doa ya rahimakumullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Salam Rabbi Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulullah jama'i ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakratil maut wa najatan min an-nar wa rafa'an al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kita muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا المرحوم من أهل البيت المذكور يا الله اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقين بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأهلنا واجعلنا من أهل العلم ومن خير القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وضل إنك على كل شيء قدير اللهم بلغنا إلى مكة والمدينة والعرفات وارزقنا يا الله أنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.